Diriwayatkan, sewaktu masih muda, Hasan al-Basri, seorang sufi terkenal, memiliki paras wajah yang tampan dan elok, suka berpakaian yang indah-indah, dan pergi keliling kota Basrah, serta senang tinggal di kota tersebut. Pada suatu hari, ketika ia berjalan-jalan, ia melihat seseorang gadis cantik sekali. Maka ia pun membuntuti gadis itu kemana tujuannya. Gadis itu menoleh seraya berkata, "Tak malukah engkau?" "Malu kepada siapa?" tanya Hasan. "Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui gerak mata dan rahasianya hati," jawab gadis cantik itu. Rasa tertarik dan cinta yang memenuhi hati Hasan, maka ia pun tak sabar lagi dan terus membuntuti gadis itu. Gadis itu pun kembali menoleh seraya berkata, "Mengapa engkau terus mengikutiku?" "Aku tergoda oleh lirikan matamu itu," jawab Hasan. "Pulanglah dulu, nanti akan aku berikan mataku kepadamu," kata gadis itu. Hasan menyangka bahwa gadis itu akan menerima cintanya, maka ia pun segera pulang. Beberapa waktu kemudian, pembantu gadis itu datang menemui Hasan dan membawa sebuah wadah yang ditutupi. Hasan pun segera membukanya. Betapa terkejutnya ia, ternyata isi wadah itu adalah kedua bola mata gadis jelita itu. Gadis cantik itu mengatakan, "Aku tidak menginginkan seseorang terkena fitnah karena mataku ini." Pembantu gadis itu berkata kepada Hasan al-Basri. Mendengar penuturan pembantu gadis cantik itu, tubuh Hasan al-Basri gemetar hebat dan bulu kudunya berdiri. Ia mencaci dirinya sendiri, "Celaka, sudah berjenggot tapi rasa maluku kalah dengan gadis cantik itu." Hasan pun menyesali perbuatannya dan seketika itu ia bertobat, lalu kembali ke rumahnya. Semalaman ia menangis terus-menerus menyesali perbuatannya karena telah mengikuti gadis cantik itu. Dan pagi harinya ia pun kembali ke rumah gadis itu untuk memohon maaf. Sampai di rumah gadis itu, ternyata pintu rumahnya telah ditutup dan terdengar banyak isak tangis dari dalam rumah. "Mengapa banyak yang menangis?" tanya Hasan al-Basri. "Gadis itu telah meninggal dunia," jawab mereka. Hasan pun pulang ke rumahnya dan selama 3 hari ia menangis terus-menerus tiada henti. Pada malam ketiganya ia bermimpi telah melihat gadis itu berada di taman surga. "Maafkan kesalahanku," berkata Hasan al-Basri. "Aku memaafkanmu sebab aku telah mendapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dirimu," jawab gadis cantik itu. "Berilah aku nasihat," pinta Hasan al-Basri. "Kalau engkau berada di tempat sunyi, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beristighfar dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap pagi dan petang," tutur gadis itu menasihati. Hasan al-Basri pun mengingat baik-baik nasihat gadis cantik lewat mimpinya itu. Ia mulai tekun beribadah hingga akhirnya masyhurlah namanya sebagai seorang tokoh yang zuhud dan termasuk di antara para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.